selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita akan memulai novena Roh Kudus hari ketiga dengan tema bertumbuh dalam pengharapan. Marilah kita satukan hati dan budi untuk memohon datangnya Roh Kudus dalam suasana yang penuh pengharapan. Saudara-saudara terkasih, renungan untuk novena Roh Kudus kali ini mengambil tema bertumbuh dalam pengharapan. Mari kita mulai. Kita mulai dengan doa dulu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah penyelamat kami percaya bahwa Kristus telah bersatu dengan Dikau dalam keagungan. Semoga dalam rohnya Dia selalu menyertai kami sampai akhir zaman, seperti dijanjikannya, sebab Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan
yang digunakan kali ini adalah dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bab 5 ayat 2 sampai dengan 5. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dan dikasihi Allah, tema bertumbuh dalam pengharapan sungguh luar biasa sesuai dengan bacaan yang kita dengar. Harapan itu sama dengan hidup. Karena orang yang punya harapan adalah orang yang hidup. Dengan punya harapan, kita menjadi semakin memiliki hidup. Dalam bacaan ini tadi, kita disapa oleh Allah bahwa karena iman akan menimbulkan kasih karunia Allah. Dan di dalam kasih karunia Allah akan memunculkan pengharapan. Dalam pengharapan akan membuahkan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena kasih Allah itu sendiri adalah Allah. Jadi kasih itu adalah Allah. Allah yang Maha Kasih. Saudara-saudara terkasih, dalam masa pandemi ini sungguh luar biasa, kita diajak untuk tetap kuat dalam pengharapan. Tentunya kita harus kuat di dalam iman. Kita harus selalu memupuk iman yang kita miliki, agar kita dimungkinkan untuk bisa memiliki kasih Allah yang luar biasa. Dalam masa sulit seperti ini, ataupun masa-masa yang biasa, kesengsaraan yang dialami oleh masing-masing pribadi memunculkan ketekunan, seperti di dalam bacaan ini tadi, bahwa kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Orang yang di dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan serba kesulitan, dia harus bertekun dan selalu bertekun di dalam iman kepada Allah. Di dalam ketekunan muncul yang namanya tahan uji. Harus sabar, tahan uji. Sabar memang sekarang ini baru sedang mengalami peristiwa yang luar biasa. Pandemi, seluruh umat manusia mengalami. Harus selalu bertekun. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh menyerah apalagi. Percaya bahwa ada cahaya di atas sana. Percaya bahwa ada kasih Allah yang akan menuntun kita. Kita tidak akan mampu melewati ujian ini kalau kita sendiri tidak tahan uji. Pada saat kita mengalami hujan deras, kalau kita hanya diam di tempat, maka kita akan mengalami hujan itu sampai reda. Dan mungkin badan kita akan tidak kuat. Tapi kita harus berjalan terus. Karena kita percaya di sebelah sana pasti tidak hujan. Pasti tidak ada badai. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus.
Orang yang punya pengharapan adalah orang yang mempunyai jiwa berjuang. Seperti halnya orang menanam padi, kalau dia Pak petani itu tidak punya harapan, dia tidak akan bersusah payah, tidak akan berjuang bagaimana untuk menumbuhkan tanaman itu, supaya nanti pada akhirnya bisa menghasilkan padi yang bisa menyehatkan dan mengenyangkan seluruh umat manusia. Setiap perjuangan butuh ketekunan, dan ketekunan butuh ujian. Dan kita percaya bahwa nanti ujian akan berakhir dan kita akan jadi pemenang. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tetaplah bertekun di dalam pengharapan dan tetaplah beriman kepada Allah. Karena iman adalah jalan untuk menuju karunia Allah. Karunia Allah adalah kasih itu sendiri dan kasih adalah Allah. Semoga kita bisa melewati semuanya ini dengan lebih bijaksana dan lebih percaya kemuliaan akan didapat. Terima kasih, berkah dalam. Marilah kita lanjutkan dengan doa kaplet Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Sungguh patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci atas segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Datanglah ya Roh Pencipta. Datanglah hai Roh Pencipta, kunjungilah jiwa kami semua. Penuhilah dengan rahmat-Mu hati kami ciptaan-Mu. Gelar-Mu ialah penghibur, rahmat Allah yang maha luhur, sumber hidup, api kasih, dan pengurapan ilahi. Engkaulah sumber sabta kurnia jemari tangan sang ilahi. Engkaulah janji setia Allah Bapa yang mempergandakan bahasa. Terangilah akal budi, curahkanlah cinta di setiap hari. Segala kelemahan kami, semoga Kau lindungi dan Kau kuatkan. Jauhkanlah semua musuh segera, anugerahkanlah kedamaian jiwa, dengan Engkau sebagai penuntun kami, kejahatan takkan mempengaruhi. Perkenalkanlah kami kepada Bapa, ajarilah agar mengakui Putra, serta Engkau, Roh dari keduanya yang kami imani dan puji selamanya. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa dan bagi Sang Putra yang telah bangkit dari mati, serta bagi-Mu Roh Kudus, pula sepanjang segala abad. Amin. Misteri pertama. Dari Roh Kuduslah Yesus dikandung perawan Maria. Renungan Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dengan tekun, mintalah bantuan dari Roh Ilahi, serta perantaran Bunda Maria untuk mengikuti kebajikan-kebajikan Yesus Kristus, contoh segala kebajikan, sehingga engkau dapat menjadi serupa dengan citra Putra Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Misteri kedua, Roh Allah turun atas Yesus. Renungan Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Peliharalah dengan penuh kesungguhan anugerah yang tak ternilai, rahmat pengudusan yang dicurahkan dan ditanamkan dalam jiwamu oleh Roh Kudus pada saat pembaptisan. Peganglah teguh janji baptis yang telah kau ucapkan. Tingkatkan iman, harapan, dan cinta kasih melalui tindakan nyata, serta hiduplah sebagai anak-anak Allah dan anggota gereja Allah yang sejati, agar kelak engkau dapat memperoleh warisan surgawi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Misteri ketiga. Oleh Roh Kudus, Yesus dibimbing menuju padang gurun untuk dicobai. Renungan Lukas 4 ayat 1-2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa,
dan sesudah waktu itu ia lapar. Bersyukurlah selalu atas ketujuh karunia Roh Kudus yang dicurahkan padamu saat menerima sakramen penguatan. Roh kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Allah, roh kesalehan, dan rasa takut akan Allah. Serahkan diri dengan setia kepada bimbingan ilahinya, sehingga di atas segala godaan dan pencobaan, engkau berlaku secara perkasa sebagai seorang Kristen sejati dan prajurit Kristus yang berani. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Misteri keempat, peranan Roh Kudus dalam gereja. Renungan Kisah Para Rasul 2 ayat 2, 4, dan 11. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia menjadikanmu sebagai seorang anggota gerejanya yang selalu dijiwai dan diarahkan oleh Roh Kudus, Roh yang diturunkan ke dunia. Dengarkanlah dan patuhilah tata suci, wakil Roh Kudus yang tidak dapat salah, serta gereja, pilar, dan dasar kebenaran. Junjunglah ajaran-ajarannya, dan belailah hak-haknya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Misteri kelima, Roh Kudus dalam jiwa-jiwa orang beriman. Renungan 1 Korintus 6 ayat 19, 1 Tesalonika 5 ayat 19, dan Efesus 4 ayat 30. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Janganlah padamkan roh, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sadarilah keberadaan Roh Kudus dalam dirimu. Peliharalah dengan seksama kemurnian tubuh dan jiwa. Ikutilah dengan setia bimbingan ilahinya, sehingga engkau dapat menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keluhuran hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, iman, kerendahan hati, penguasaan diri, dan kemurnian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan. Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian novena Roh Kudus hari ketiga telah selesai. Kita akan berjumpa kembali besok pada jam yang sama untuk melaksanakan novena Roh Kudus hari berikutnya.